Tanggal 30 malam itu kita buat laporan. Ya, sempat ada perdebatan tentang locus delicti-nya kan. Waktu dan tempat kejadiannya. Ternyata setelah kita lihat perilaku kan LSM Hajar Indonesia Hukum Jamin Rakyat melihat perilaku kalimat kata-kata ini memenuhi unsur apa sehingga bisa dibuat LP. Nah, kemudian dilihatlah, kita perlihatkan kepada pihak kepolisian, yang penting harus Pancasila di negeri Pancasila, tidak boleh melanggar asusila, tidak boleh melanggar norma-norma kepatutan, norma sosial, hukum. Nah, di situ dapat pasal 27 Undang-Undang ITE ayat 1. Nah, di situ karena somasi yang kita sampaikan kepada Mang Korla ini adalah dia cuma menjawab kita pengangguran, kita kurang kerjaan. Nah, jadi apa sih ini orang gitu. Nah, sedangkan saya melihat artis-artis yang nempel menjadi benalu-benalu yang di samping mereka itu nggak memikirkan kalau saja mereka memberi nasihat kepada Korla bahwa Korla kamu harus klarifikasi, kemudian minta maaf, kemudian merubah tata cara bicara, nggak menyebut KONTOL, MEMEK gitu. Jadi mulutnya itu udah kebun binatang, alat kemaluan manusia. Itu kan lucu, karena orang menganggap dia tuh idola transgender. Jadi bukan wanita yang sempurna di anggapan orang gitu, sehingga itu boleh gitu. Tapi walaupun dia dulu pernah jadi laki-laki, tapi pakaiannya benerin dong gitu. Kata-katanya jangan karena tidak ada perempuan yang berani seperti itu. Yang berani itu adalah mantan laki-laki kira-kira menurut kita. Tapi kita di sini bukan melaporkan transgender atau latar belakang sejarah mereka. Yang kita laporkan adalah unggahan media sosial, akun TikTok maupun akun Instagram, yang dimana komunikasi live mereka itu dengan kalimat-kalimat tidak senonoh. Nah, ini kita tegur. Nah, dan herannya tokoh-tokoh papan atas Indonesia yang bergabung di situ hanya ingin mencari manfaat untuk popularitas, makin banyak viewersnya yang menonton, subscriber menontonnya itu makin banyak, mereka ingin heboh gitu. Mereka nggak mikir lagi, lu punya tanggung jawab budaya, lu punya tanggung jawab moral, lu punya tanggung jawab akhlak. Ini media sosial, Bung. Kalau kalian hanya sebagai paket endorse, jualan online segala macam, ya suruh aja kambing monyet didandanin, pasti orang lucu tertawa gitu. Atau Blue Film gitu, lucu, banyak yang nonton, rame, heboh, tapi kan dilarang, kira-kira seperti itu. Nah, oleh karena itu awalnya kita minta pihak kepolisian untuk mencegah tangkal atau mencabut paspornya, karena ini kan nyata apa yang dilakukannya, dicegah dia keluar negeri. Tapi ternyata dia buru-buru pulang, bahkan merahasiakan pesawatnya gitu. Nah, kita kalah nggak sampai 24 jam laporan itu mereka kabur gitu. Ya mungkin tidak kabur ya, memang pulang, tapi yang jelas bukan kita membuat warga negara Indonesia tidak nyaman di negeri sendiri, tapi kamu Korla yang bikin kita nggak nyaman, kamu yang bikin kita itu risih dengan kalimat-kalimat, kata-kata, cara busana, pakaian. Ya kalau kamu di Jerman ya silakan aja, tapi orang Jerman juga nggak kayak begitulah kira-kira. Tapi proses hukumnya gimana, Bang? Proses hukum jalan terus. Nanti kita semua dipanggil, kita diperiksa, kemudian dia juga harus dipanggil, saya periksa gitu. Nah kalau memang ada show-show yang seperti itu dianggap larang dan tabu dan ada pihak-pihak yang membantu, bisa juga jadi terkait. Misalnya mereka yang memfasilitasi IO-nya atau manajernya atau apa, itu kan menurut saya kita basmi aja yang gitu-gitu gitu. Indonesia ini
Kalau nggak didukung dengan gerakan moral yang positif dari anak bangsa atau warga negara Indonesia, siapa lagi? Harus dimulai dari sekarang gitu. Bukannya kami gila urusan, tapi kami merasa gila kalau nggak ngurus ini gitu. Indonesia nggak gila. Indonesia ini sopan. Indonesia ini budaya timur ya, memegang teguh tata krama, tata busana, tata kata, tata wicara, tata perilaku itu dijaga gitu. Ya kan? Jangan diserang bahwa saya mempersoalkan sejarah dia, enggak. Ya kalau saya mengatakan siapa yang mendukung ya mendukung mereka itu berarti dulu pernah jadi laki-laki. Nah, kalau misalnya dia laki-laki berarti dia akan jadi perempuan, kan itu kan hanya bahasa. Burung bertebangan dengan burung yang sama-sama warnanya, kan kira-kira gitu. Jadi saya anggap orang-orang yang sepaham itu adalah orang-orang sejenis dengan mereka. Coba siapa yang mau ajak berdebat, mau ajak Menteri Pariwisata, ayo kita berdebat bahwa perilaku itu perilaku yang tidak bagus gitu. Saya nggak membandingkan bahwa kalau saya tidak pernah begitu. Kalau saya di tata keluarga kami, kita pakaiannya sopan-sopan, nggak pernah ada ngomong atau ngomong apa aja kita anggap nggak sopan. Ngomong sama asisten rumah tangga kita nggak, kalaupun emosi atau ada yang kasar kita tegur gitu. Nggak ada pernah kalimat-kalimat KONTOL itu hanya lata-lata banci-banci latah aja yang biasa, yang menyebut KONTOL, ya kan gitu nggak? Atau perempuan yang berteman dengan BANCI, ya kan? Perhatiin deh gitu. Sedangkan ini perilaku dia gitu. Saya nggak mau Indonesia ikut latah meneriak KONTOL hanya gara-gara seorang viral, seorang pegawai rumah makan cepat saji di Jerman, hanya gara-gara dia mengatakan KONTOL hingga anak-anak kecil mengatakan juga seperti itu. Itu yang kita cegah. Nah, saya mengajak kepada pihak kepolisian, ini adalah peran dari pihak kepolisian. Kalau perlu orang-orang yang teriak-teriak KONTOL kasar di media sosial ditangkap. Kita pesantrenkan dulu di Polres, ya kita ajari kenapa kamu dasar, pasti langsung begini mereka itu. Kalau nggak ditangkap, nggak diproses hukum, mereka merasa nggak ada hukum yang bisa menjerat dia. Nah, termasuk orang-orang yang mencibir-cibir, ngejek-ngejek saya itu, saya akan catat kalian, percaya deh, saya akan bikin kalian nggak enak tidur, bikin kalian bertobat sampai termehek-mehek. Jadi yang berani-berani menghujat itu kecuali akun-akun bodong ya atau buzzer. Tapi orang-orang yang ada beberapa orang yang saya sudah catat itu, yang sudah saya bilang kau saya penjarain, ya itu adalah orang percaya dia sama saya. Kau nanti akan dipanggil. Netizen om itu. Pasti netizen itu.